melontok. Oke, ini sudah semakin panas guys. Ini udah mulai cair-cair. Di Palembang. Jadi memang agak susah. Makanya kita mencoba, saya, Andi dan teman-teman yang lain dan senior-senior itu mencoba mengimprovisasi gimana caranya bisa naik ke permukaan bersamaan dengan nilai-nilai sejarah yang legend ada di Palembang ini yang harus dilestarikan kan itu. Cuman jangan mengkotakkan jadi harus begini saja. Itu yang enggak berkembang. Nah, ini Om, tambahan sebelum ke beliau ini karena ada kaitannya. Kalau musik tradisional itu disupport sama dinas segala macam, itu adalah proyek. Kenapa saya bilang proyek? Begitu selesai, tidak ada kebutuhan itu mau diserap pasar, nggak ada, karena itu sifatnya pelestarian. Sekedar seremoni. Yes, kalau kita ini kita tuh mikirin gimana caranya karya kita diserap pasar. Nah, ukurannya adalah sekarang radio mengapresiasi nggak karya-karya kita ini? Oke, nanti kita bongkar. Enggak, tapi kan ada radionya juga, Nah, radio ini mengapresiasi apa? Ya gini, radio itu mengapresiasi atau enggak? Lihat dulu ini produknya ada nggak yang mau diapresiasi? Makanya itu memang kita sulitnya tuh Om antara mempertahankan dengan musik secara idealisme dengan bisnis itu kan selalu jadi masalah Om. Ya kan? Karena gini, mungkin aja bagus Om, tapi secara rating mungkin nggak terlalu mendukung. Nah, seperti itu kan. Kalau saya sih bilang kuncinya si musisi harus fleksibel. Ketika ngomong budaya ya budaya, ngomong jualan, jangan dicampur aduk. Betul. Kalau ketemu formulanya alhamdulillah. Okay. Tapi idealnya gitu pisahin aja. Saya juga termasuk yang kesel dulu. Karyaku nggak disupport ya, tapi gue pikir, oh ya emang bukan tempatnya. Makanya saya mikir, saya sudah mengikhlaskan. Gue mau main di industri nih, udah nggak usah ngerti. Kelihatan dong, muka ikhlas kok. Udah bisa kelihatan. Sekarang yang perlu kita ini Om ini kurang ikhlas nih Om. Ini sudah. Biar salah tanggap, jadi macam ini loh. Satu lagi. Berdasar pengalaman. Betul. Kita kan merantau ke Jawa, kita merantau ke Jawa, terus melihat industri di sini, terus pergulatan yang ada di sini, industri terutama industri musik, ya kan. Nah itu saya tuangkan di sini gitu kan. Jadi bukan saya membenarkan saya, ini kan pendapat saya. Kalau salah dimaafkan, ya kan. Kita maafkan. Tapi terutama ini kan saya mendorong gimana caranya kita bisa loh seperti yang Andi bilang tadi, di Minang itu industrinya berjalan, ekosistem berjalan, di Medan itu ekosistemnya berjalan, di Jawa sekarang booming, diterima di mana-mana musik ambyar, ya kan? Nah itu maksud saya itu begitu. Jadi jangan hanya mengurusi yang dibilang katanya ini budaya sejarah begini aja, tapi ditampilkan by sign project aja. Nah itu kan yang salah. Project, nah, project apa proyek, gitu kan? Tuh. Nah, jadi orang yang punya kalau untuk musik project Om, karena ada grup band kan project pop, bukan proyek pop. Nah, project ya. Nah, proyek ya. Dari project jadi proyek. Aduh. Nah, mana yang disensor nih? Ini kayaknya banyak disensor ya. Sekarang kita tanya nih, gimana peran radio menghidupkan musik daerah Palembang? Boleh. Ini orangnya nih, kita agak jauh ini kita. Tadi niatnya aku bantu closing Mbak ya. Oke Om. Jadi kan berarti Om ini berniat untuk membangun suatu kesadaran musik. Tentu semua elemen stakeholder itu pasti harus. Nah, salah satunya Om berkarya juga. Kalau nggak bisa dipublish, nggak tahu orang, mungkin disinilah masuk salah satunya peran media. Seperti kita ini. Kan seperti kita ketahui sekarang kita ngomongin zaman now bukan IP lagi sudah ada PI sekarang. Kita anak IP kenapa? PI mana nih?
PI lama sudah jadi KFC Om. Nah, jadi Om kan juga sadar nih sekarang platform publikasi itu bukan cuma koran, radio. Tapi itu sesuatu yang dulu sekarang kan luas Om. Tapi kita balik lagi bahwa peran radio. Seperti kita ketahui, memang kecuali khusus di radio untuk Palembang ya, tapi secara umum di kota Palembang yang namanya radio pasti pop barat atau pop Indonesia lah ya, bukan kita mengecilkan mereka, bukan. Nah itu gimana Om, pandangan Om ini mewakili radionya Om ya, jangan salah ngomong Pak. Sudah jadi closing ya? Belum. Tadi sudah panjang cerita. Jadi Om, silakan Om. Jadi pertama-tama kita ini dulu ya, berangkat menyambung omongan dari Om Gatot sama Om Adi dulu. Saya ambil contoh, ada salah satu musisi di Palembang, entah dia orang Palembang atau bukan, namanya Viena Fridiana, yang pernah meluncurkan lagu berbahasa Palembang, lagu-lagu Palembang di recycle, tapi dengan unsur kekinian, dengan musik sintetik, misalnya Pempek Lenjer. Dulu saya mendengar lagu Pempek Lenjer itu kadang-kadang malu. Wah ini, Palembang jadul banget, dari aransemen segala macam. Tapi Om tahu lagunya tuh? Iya tahu. Coba Om nyanyiin dikit Om. Enggak serius. Mang Cek Bicek. Oke. Nah begitu di aransemen ulang oleh Viena Fridiana dengan mengambil latar LRT, kemudian kemegahan Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang, dan musik sintetik itu jadi keren. Dalam artian kan musik Palembang pun ketika kita mengikuti zaman kekinian itu bisa juga, sehingga ada klasifikasinya. Misalkan anak-anak muda sekarang zaman now yang kata Om tadi pengennya musik sintetik, musik yang lebih kekinian, ternyata bisa juga dimasukkan unsur kedaerahan, kearifan lokal, Pempek Lenjer, Cuma Hilang tadi, supaya minimal ini gua banget nih, walaupun liriknya lirik jadul kan, tapi dibawa kekinian, minimal itu jadi gerbang pembuka. Ketika dia sebenarnya ini ada yang aslinya loh, ya. Jadi dia gerbang, bridging dia untuk mencintai itu tadi. Jadi segmentasinya juga dapat. Ya, berarti kan dalam artian ini tidak hanya musisinya itu, ya genrenya sangat luas kalau menurut saya. Itu yang pertama. Terus kalau berbicara mengenai industri, terus Om, ini yang pertama Om ya? Iya. Berapa Om kira-kira Om? Karena dari tadi Om kata pertama terus Om. Kalau saya udah nambah, langsung. Oke. Kalau Om Gatot tadi, satu lagi. Nah, satu lagi mengenai ini, kita berbicara industri sekarang. Bagaimanapun kalau mau hidup, musik ini, kesenian itu harus menjadi industri. Nah, untuk menjadi industri ini tentunya harus didukung oleh stakeholder. Stakeholder itu tidak hanya si musisi, tapi sebenarnya di Palembang sendiri sudah mencanangkan ABCDM itu. Boleh jelasin dong. Akademisi, kemudian businessman, kemudian C itu community, terus tuh ada lagi G government, pemerintah, dan M media. Nah, ketika 5 stakeholder ini bersatu, misalkan kita berbicara mengenai Andi Riso, contoh ini yang paling dekat aja kan, kita tidak usah terlalu banyak, lebih menginderakannya seperti Andi Riso. Ketika Andi Riso, kata Om Gatot tadi, jadi Om Andi ini contoh kasus di sini. Contoh kasus. Sebenarnya Andi Riso ini sudah didorong banyak kasus. Tapi sayangnya dia ini harusnya ada yang mendorong, ada yang menarik. Sebab kalau didorong sudah lama didorong, sehingga kelewatan dan jatuh. Kelewatan panggungnya, harusnya ada yang menarik lagi, sehingga dia berada di jalur, on the track, dia berada di sistem. Sayangnya kalau menurut saya, seperti bukan hanya Andi Riso, Andi Riso lainnya seperti itu juga tidak berada di sistem on the track yang tepat. Kita bicara misalnya Minang. Di Minang itu, ini konon kabarnya, itu ada lebih dari 1000 home recording di Minang, sehingga mereka menghasilkan musik Minang itu setiap tahun itu bisa ribuan. Tapi Om, kalau kita bicara improvisasi Om, 1000 itu pun tetap lagu Minang yang tanpa improvisasi kan? Berarti kita akan bicara orang-orangnya memang mencintai budayanya. Sekarang kan kita usaha orang tadi kurang antusias lah kalau orang Palembang karena nggak kenal karena nggak menarik, jadi nggak antusias. Ibaratnya kalau dibilang lagu Minang tadi pun mungkin kebanyakan juga masih yang tradisional. Kalau dibilang nggak menarik ya gitu-gitu aja. Itu kan berarti
secara daerah, orang daerahnya kuat gitu Om. Kebanggaan daerah. Terus jangan lupa juga. Apa karena banyak restoran Padang kali ya? Perbedaan. Mungkin pempek harus dibanyak-banyakin di Indonesia Om. Ada perbedaan mendasar Gimana, juga, gimana? selain memang proudness orangnya Betul, nah itu. Yang kedua adalah jangan lupa di sana ada institut seni yang menghidupkan, jadi sangat hidup. Kita nggak punya Om. Nah jadi kan masuk nih akademisi Betul, tadi. betul. Nggak Ya, punya kita. ada stakeholder tadi, akademisi juga kan, ada institut. Baru dimulai ya, ada sentra tasik PGRI. Cuma Iya. dikasih ke masuk. Tapi secara akademis, sebesar secara itulah. Ya. Oke, Dan kalau, kita kalau berpikir- menurut Om tadi sedikit Mas sambil Iya. tambah-tambah. Iya. Kalau dibuat itu kira-kira ada nggak peminatnya Om? Apa institut seni? Iya. Oh, banyak Om, pasti Om. Anakku kau udah sekolah di Unsri kuliah di sana be. Sekarang gini Om, Mesti ya, dulu gawe kita bapak dari, nih. dari media nih, kita kan stakeholder nih, media mau mempublish apa nih, sementara musiknya sendiri balik-balik kita belum jadi sistem. Kita berbicara misalkan K-pop. K-pop itu kalau 15 tahun lalu siapa sih yang mau dengerin K-pop? Tuh. Nggak ada. Tapi begitu ada unsur pelakunya, kemudian didukung oleh ada manajemen, ada bisnis. Ini dari dunia bisnis juga harus mendukung kan, ada manajemen yang profesional, didukung pula oleh kekuatan negaranya untuk oke kita publish ke seluruh dunia. Tapi terlepas dari kekuatan, kita juga yang tantangan terberat pergeseran Om. Pergeseran. Sorry, kalau kita ngomong Korea apa sih yang menariknya Om? Sebenarnya kan gimmicknya Om. Itu tadi. Sorry. Iya. K-pop setahu gua Mimiknya Om. gimmick. Oh, Ya kan? Memang kalau kita mau paksain Om, kalau menurut gua ya. Iya. Om lihat sendiri. Iya. Mereka yang ditampilin apa sih Om? Cewek cantik. Iya. Nah, Seksi. seksi. Cowok cantik juga Tuh, Om. gua ngomong lah ya, sudah lah. Seksi gitu ya. Ya itu tadi. Nah, Karena- itu kan secara kultur kita Om. Iya. Kan nggak jadi gimmick yang bisa menarik. Justru Karena itu. justru nilai kita kan tinggi sebenarnya Om. Nah, justru itu. Nah, Sementara tantangannya di situ menurut gua. Om. iya, yang kita balik tadi K-pop aja yang sebetulnya dia cuma mengandalkan gimmick dan menjual kecantikan, kemolekan itu dengan dukungan stakeholder itu jadi besar. Apalagi Indonesia memang benar-benar punya kultur yang kaya dan keberagaman seni itu. Saya yakin dengan intinya sih pemerintah, tapi kita intinya bukan soal pelaku-pelaku seni yang cengeng ya, Iya. bro ya. Termasuk ya contoh kasus beliau tadi, kita sih nggak enak juga kalau dicap pelaku seni yang cengeng, dikit-dikit ngarepin pemerintah. Enggak macam itu. Tidak, iya. Bukan ngarepin duitnya. Apresiasinya saja. Apresiasi. Bukan ngarepin duitnya tapi transfernya Om. Nggak, main-main Om. Kita ini bermusik sebenarnya kita keluar duit banyak, tidak masalah. Betul. Tapi apresiasi pemerintah, ya. Saya mewakili band saya Songket, termasuk lumayan yang di Palembang. Itu juga ndak ini juga gitu loh. Jadi maksud saya itu kita ndak minta duit, Tapi nanti dulu Om, kalau mau fair sebenarnya Songket itu waktu itu memang tujuannya dia untuk komersil atau memang kita mewakili Palembang untuk jadi komersil. Mewakili Palembang loh. Kalau mau jadi industri itu harus komersil. Iya, kita mewakili karena Palembang. spiritnya akan beda Om. Kalau kompetisi persaingan musik itu ya pada dasarnya memang kemandiriannya kuat Om. Nggak seharusnya, Gitu kan? Seharusnya kan Kalau komersil kita ngomong. Bisa sejalan sih. Iya, sejalan. jadi kan banyak contoh kasus nih. Misalnya ada lain lagi kayak Topik. Topik itu mewakili Palembang, seharusnya diapresiasi, enggak minta duit loh. Oke. Diapresiasi misalnya si Benny Hadislani, itu mewakili Palembang, buat nama harum Palembang, ya kan? Belum teman-teman yang lain, belum senior yang lain, paling enggak diapresiasi dalam arti kata dikasih wadah, dikasih ruang, terus dikasih kepengurusan yang benar loh, macam itu loh. Karena pandangan gue gini Om, kalau kita ngomong masalah daerah Om ya, kalau Selayan Seven itu dari mana Om? Jogja. Nah, kalau kita mau compare, itu kita bicara komersil ya. Apakah Sultan itu iniin Selayan Seven? Kira-kira paham nggak Om maksudnya Om? Oke, Om, aku bikin analogi yang sama. Boleh Om. Kalau Sela Ini debat mulai panas ini Om. Sela aku Saudara Andre. Saya Om, nanti pengen tunjuk-tunjukkan deh. Makanya gue pakai plastik Om. Kalau gelas kaca bahaya. Kita rehan dulu. Kalau Sela itu, Om Andre, balik ke cerita tadi, Boleh. Sela itu diapresiasi sama Sultan. Oke. Tapi ada yang lebih masif lagi dan itu baru terjadi seminggu yang lalu.
K-pop itu didukung langsung oleh presiden. Dan mereka itu berusaha menginvasi dunia menurutku ya dengan budayanya mereka. Bahkan seperti tadi sempat kita bilang, ada orang luar bilang, nakluki bangsa kamu tuh gampang. Gak usah perang, kirim budaya aja selesai negara kamu. Ada yang ngomong gitu. Dan ternyata orang lain sudah memulai. Dia menginvasi daerah lain itu dengan budaya, presidennya turun tangan. Padahal itu di jalur musik komersil, bukan tradisional. Nah kita kan pengennya, wah kapan ya pemerintah kita bisa gitu ya? Kami menyadari bahwa langkah kami untuk berjuang di musik komersil itu berat banget. Karena atmosfernya berbeda di Palembang. Tapi yakin sih sebenarnya ada jalan. Tetap makanya tetap berkarya. Jadi kayak saya nih kan sebenarnya sudah harusnya pensiun. Tapi karena belum ada uban om. Udah maksudnya macam ini karena dicet. Jadi karena sekarang kita bahas mereknya apa nih? Tapi terus, bagus banget. Kita tadi sebenarnya ini belum selesai nih. Jadi bertanggung jawab juga sebenarnya. Oh iya. Ya? Ini radio sebenarnya. Oh iya. Tanggung jawab radio. Tanggung jawab om. Seharusnya Jangan nyalain dulu. Yang ada dulu om, kita salahin dulu. Baik, saya Gini om ya. Sekarang om, kalau menurut om di kota Palembang dan radio-radionya, Kepalang ini agak panas ya. panas ginian. Iya. Jangan jauh-jauh padahal banyak dekat yang mau diniin kan. sebenarnya saya sudah pensiun. Om ada berapa om radio di Palembang? Tanggung jawab. Kepalang nih ya. Ada berapa radio di Palembang om? Ya ada puluhan sih, Puluhan ya. Tapi Kalau yang aktif masih segar ya, masih belum impusan itu paling bisa hitungan jari. seberapa besar om radio-radio itu menurut om Iya. ikut membantu mereka? Kalau- Jadi domba dulu nih. Kita antem dulu ya. Dari tadi nyalain ini kayaknya ya. Bukan nyalain maksudnya kurang ini kan. Nah, berbicara itu hanya beberapa stasiun radio. Ya, kita skup lagi ya. Karena ini berbicara kesenian Palembang, berbahasa Palembang. Akhirnya tidak semua. Jadi ada regulasi. Setiap radio itu tidak hanya misalkan ini ke teman, oh kita puterin, enggak seperti itu. Ada MD, ada PD, musik director, program director. Jadi ini lagu apa nih, coba lagu teman gua nih bagus nih, oh ini musik daerah, kita kan enggak genrenya enggak ke situ. Iya, ini enggak ke situ. Kemudian kita enggak muterin lagu indie. Cuma kebetulan di radio saya memang lebih ke tourism ya. Tourism dalam hal ini, oke ini masih masuk ke Palembang, makanya setiap itu saya puterin. Radio mana itu? Nggak sponsor om. Yang disebut om nggak sponsor. Tapi sayangnya itu kan tidak sistemik. Maksudnya itu kasuistik. Betul. Cuma hanya diberlaku di radio kita. Saya pengennya ada regulasi juga dari pemerintah. Balik-balik ke Pemkot ya dalam hal ini, bukan Pemprov ya. Misalnya seperti ini. Ketika balik lagi contoh kasus Bang Andi Lissu. Ketika beliau Berapa kasus itu? banyak kasus beliau. Ketika beliau menyanyikan lagu Palembang tapi dengan Gaya lain. campur sari apa. Ketika mau ini gimana, bisa nggak disupport di oh enggak ini kayaknya ini bukan Palembang banget nih, padahal beliau sudah jelas-jelas Maksud gue gini om, gue dulu kita tahu om ya zaman kita dulu ada yang namanya indie label. Nah, kadang-kadang radio itu dia membuat suatu program atau satu spot yang khusus untuk tanpa banyak birokrasi. Nah, bisa nggak om radio-radio di sini paling nggak dibisikin, tolong dong dibikin juga kompetisi. Bisa. Ada caro. Ada caro. Nah, balik-balik. Nah, nggak gitu lah om. Perjuangannya kurang dong jadinya kalau ada caro tadi. Jadi gini om, balik-balik kan radio juga hidup dari iklan. RRI WA. Stop katanya. Radio swasta itu kan hidup dari iklan. Nah, kalau berbicara iklan tuh berbicara komersialitas. Nah, kan sekarang ditantang balik lagi. Ini musik komersil nggak? Walaupun idealisme ya, indie. Tapi seberapa besar om kalau memang merugikan, artinya masukan dari komersil gara-gara itu jadi nggak gitu om? Ya kita juga gini om, saya potong. Kita juga harus menghargai lah. Tiap corporate itu kan punya value-nya sendiri. Kita nggak bisa memaksakan. Makanya saya bilang ini aman ya. Ini PR si musisinya. Seharusnya kalau misalnya kita kebijakan dari Pemkot kerja sama radio-radio, stakeholder yang pokoknya kalau penyiaran, lembaga penyiaran itu kasih jam, misalnya 1 jam nih, khusus untuk musisi Palembang untuk didengarkan. Macam itu. Jadi kan kayak ayam sama telur jadinya terus-terusan dong. Ini mana karyanya, mana tempatnya gitu kan?
disediain tempat, karyanya mana? Nah sekarang karyanya ada, tempatnya nggak ada. Tempatnya gitu terus kan? Nah kenapa nggak saling berkesinambungan ya? Pancing juga orang untuk kalau radio oke, kita ada program nih buat lagu Palembang. Makanya Om, sebenarnya Palembang berdendang misalnya kan? benang merahnya gini, apapun siapapun itu, mau media, mau stakeholder dan lain-lain, artinya ada benang merah kepentingan yang nyambung dulu nih. Yang saya lihat, ini barang ngasilin duit nggak? Kalau ngasilin duit, media pasti mau, radio pasti mau. Makanya bikin dulu yang komersil, kita perjuangkan, masuk baru ketemu di benang merahnya. Mungkin saya dulu tidak didukung oleh banyak orang, termasuk pihak-pihak yang punya kemampuan, karena tujuan saya nggak nyambung benang merahnya. Jangan-jangan kepentingannya nggak sama nih. Tapi yang menarik, saya nggak buka donasi Om, itu harus Om. nggak dibantu juga sama teman komunitas nggak? Ke jalan Om. bantu dong. Tapi menarik gini Om Andri, saya tidak kurang diapresiasi karya saya di lokal, tapi sekarang justru karya saya itu diapresiasi oleh Kemenparekraf. Saya terpilih dari 4.000 orang itu ada 3 yang mewakili Palembang. Lagu saya Mahar yang bercerita songket tadi itu termasuk. Nah, luar biasa. Kok bisa ya? Kacamatanya kok belum sama. Antara pusat sama daerah ini belum sama. Kenapa gitu? Padahal saya tawarkan lagunya pop ya. Lagu pop tapi memang bercerita tentang value Palembang, tradisi Palembang. Standarisasinya beda ya. Which is saya pernah ke dinas, udah bisa nih lagu kamu nggak Melayu, kami nggak bisa support. Nah, itu gitu yang ya tadi. Gitu ya. Oh ya sudah, nggak apa-apa saya bilang. Tapi kok di atas support ya? Kok pusat support? Aneh saya. Karena mungkin beda. Balik lagi Maincraft itu kan dia akan bicara mengembangkan ekonomi. Betul. Ini sebagai supporting. Berarti pemerintah kalau dinas kan dia memang pakemnya dia harus menjaga budaya, tradisional, pelestarian, tidak mengembangkan ekonomi. Baik, kita rehat. Om Kayaknya banyak yang kupingnya merah. Panas. Oke lah. Oke, ini sudah semakin panas guys. Ini udah mulai cair-cair. Tapi gini Om, tambah satu aja. Artinya sama aja. Nah, satu aja gini. Ada kasus nih, ada beberapa kasus lagi. Taman musisi. Kok lagu aku udah pernah diputar di hotel, udah pernah diputar di tempat publik. Lagu lu gimana dulu nih? Itu kan? Karena lagu Palembang selama ini banyak gimmicknya kelakar, terus nge-review orang ya istilahnya gibah, ngatain orang lain. Gua kalau punya hotel kagak mau muter lagu gitu. Nggak kelasnya kan. Nah, artinya tapi ntar dulu lagu Korea diputer misalnya. Emang lu tahu itu nggak gibah? Iya, artinya kita. Kalau gitu lagu kita diputernya di Irian Om. Nggak ngerti bahasanya. Faktanya di Papua, sorry. Faktanya gini. Anak lama Om Irian. Faktanya yang diputer di airport paling Gending Sriwijaya. Iya kan? Itu sedikit sekali kan. Artinya maksud saya di sini kita juga jangan selalu menunjukkan ke sana, kita juga ke sini. Gue mungkin strateginya salah nih. Gue memaksakan sesuatu tidak pada tempatnya. Ketika gue ngotot didukung oleh dinas A, ternyata rumahnya bukan di sini, ini ngurusin tradisional nih. Nah, harusnya gue ke dinas tadi ini. Nyambung yang tadi karena ini mengolah pengembangan musik. Infonya tapi itu nih. Gue juga baru tahu. Jadi info dari ini bukan apa ya, bukan menyudutkan, tapi ini untuk kita saling mengisi lah. Jadi seharusnya pemerintah ngisi itu maksudnya ngisi itu terus yang itu ngisi apa Om? Saling ngisi ya. Maksudnya saling bertukar informasi, saling support ya kan. Jadi kita ini banyak musisi-musisi yang ada, terutama musisi Palembang itu enggak tahu apa sih itu ya. Intinya dinas yang kami salah kamar itu mengedukasi kita juga dong. Kamu ini salah, bukan di sini. Ini tupoksi kami musik pelestarian musik tradisional. Kamu harusnya ini kan banyak yang nggak tahu. Tapi perlu duduk satu meja yang ABCGM tadi. Iya, kalau bisa bukan hanya diutus misalnya ABC aja. GM S tambah S. F apa tuh? Saling beras. Untuk bareng ya. Karena gini, ketika sudah duduk bareng, dijelaskan misalnya dari dinas mengedukasi. Betul. Karena gini, kalau kita menuntut tapi fungsi itu ada, kalau fungsi edukasi itu ada sebenarnya. Harusnya.
Idealnya secara ini ada. Saya nggak tahu nih secara peraturannya, tapi idealnya ada. Idealnya. Sering lebih informatif kan. Ketika kita berbicara, Makanya kalau ngobrol itu mesen pindangnya 2, jadi lama. Nyampe kalau cuma 1 habis pulang Terus misalnya kan berbicara kepada dinas juga akan ngomong kami cuma memberikan fasilitas dan juga memberikan ini boleh seperti ini. Tapi kalau dana jangan minta sama kami. Makanya perlu ada bisnismen tadi, ada orang bisnis. Ya. Nah, ketika pelakunya si kreatornya bertemu orang bisnis, tapi kalau tidak ada regulasi didukung oleh pemerintah kan nggak jalan juga. Betul. Tapi ketika ketiga ini sudah bersatu, tidak didukung oleh publish media, juga nggak jalan juga kan gitu. Jadi memang ketika 5 elemen ini berkumpul, tapi itu tadi harus memang benar-benar ujung tombaknya ya, pimpinannya, bukan hanya sekedar misalnya mohon maaf nih, kadang-kadang kabit apa gitu, tapi begitu sampai ke kantor bias lagi seperti itu. Diharapkan sih kita nggak. Atau mungkin pengawalannya kurang Om? Ya memang harus seperti itu ya. Mungkin karena kebanyakan jangan seremonial, betul-betul ketika membuka misalnya rapat, oke saya buka dan permisi ya, saya tinggal silakan. Kan kadang-kadang seperti itu. Nah, ketika nanti ada hasilnya, oh ya nanti taruh di meja bapak ya. Terus sudah bilang nanti bapak bantu. Nah itu kan lewat lagi. Tapi ketika memang orang-orang yang tepat, saya pikir misalkan dari pelaku seninya Bang Gatot, Bang Andi, kemudian dari dinas memang kepala dinasnya yang memang pengambil keputusan decision maker. Semuanya sudah oke, ada bisnismen, ada kepentingan bisnis ini, waduh jadi pasti jadi. Sebenarnya kita sebut lah ya bahwa di suatu instansi itu sebenarnya orang-orangnya juga berkompeten nggak Om? Maksudnya kayak Om Gatot kenapa nggak dia aja diangkat jadi kepala dinas? Kira-kira? Nggak. Ini kan masukan. Kenapa Om Gatot nggak jadi PNS waktu itu? Atau minimal jadi personel songket? Masalahnya minimal dibentuklah semacam mungkin staf susnya, pembisik lah. Nah, kira-kira kan. Jadi intinya kita tuh butuh orang yang bukan hanya sekedar karena something jadi dia duduk posisi itu, tapi yang benar-benar karena kecintaannya di bidang seni gitu. Yang kita harapkan itu. Karena ketika dia cinta, walaupun pasti diperhatikan. Cinta Tapi pasti kalau sayang. sekedar karena something tadi, kenapa? Karena matre ya. Iya, karena karena mobilnya bagus. jaringan apa segala macam, sehingga duduk di situ akhirnya you datang ya di rapatnya ini, oke datang. Oke nanti kita sampaikan, tapi kita khawatirnya bukan berusuzon, khawatirnya biasnya tuh di situ. Ini kan karena berulang, sudah bertahun-tahun, bahkan ini kepengurusan yang kesekian tahun ya, ke berapa kali, tapi akhirnya muter-muternya di situ aja. Padahal kita sudah 4.0 bahkan 5.0 sekarang. Harusnya ya. Tapi maupun 5 maupun 4 Om nggak pengaruh Om kalau paket habis juga. Tapi ini elemen-elemen itu apapun itu open minded lah. Karena gini Om, open minded aja sih. sekarang udah banyak kekumpul, sebenarnya podcast kali ini agak panas sih Om ya, karena Om sudahlah oke lah, udah agak kesana kan, tapi itulah realitanya, oke? Iya. Bukan kita mau jatuhin atau enggak Om, enggak ada kan. Cuma itulah jeritan hati, Om ya. Nah sekarang kita closing statement. Om udah nebak aja nih Om. lagi. Jadi closing statement ini kita dari pembicaraan tadi harapan dan yang pasti motivasi. Dan juga Om terakhir kira-kira nih kan dilihat kan muda-muda nih ya. Hitungannya muda lah ya untuk suatu pengurusan kan. Apa rencana Om, kalau boleh sedikit spoiler nih ya, bocoran, apa rencana Om untuk mengatasi solusi tadi? Kira-kira sudah ada punya ini enggak Om? Punya rencana atau apa gitu? Yang real Om ya? Bakal Om buat gitu. Oke. Kalau dari saya sendiri, saya gini loh. Jadi untuk semua pembahasan tadi itu semua adalah untuk demi berkembangnya, demi majunya industri musik di Palembang, dan bukan sesuatu yang harus menjadi emosi malah gitu kan. Nah, kalau dari saya sendiri, saya tetap melakukan aktivitas saya, berkarya terus, bukan untuk saya ngetop, enggak. Jadi saya ingin menginspirasi agar industri ekosistem yang ada di Palembang ini khususnya itu berjalan. Karena nggak bisa saya berjalan sendiri, kita harus kerjasama. Jadi ketika ekosistem ini
mau berjalan, mau dilihat di luar, ini harus memang benar-benar apa ya? Ada kata sepakat membuat solusi yang menarik gitu kan. Tapi harus open minded gitu kan. Harus berani dikritik, berani digelitik. Ya, digelitik. Apa Om yang mungkin yang sekarang lagi mungkin Om ini komunikasi yang real mungkin Selalu komunikasi. kayak lagu daerah kan, kayak kita pernah punya bintang tamu Greencore tuh, apakah mau di-join jadi itu digital tadi yang di-join. Ya, kalau ini saya Yang real nih Om, ada ini nggak program yang bakal Om lakuin nih? Kalau realnya saya baru-baru ini saya mengeluarkan album. Terus kemarin saya juga ngeluarin single gitu kan. Saya kerja sama anak milenial. Boleh sebut ini? Boleh. Dia ini kan Gue juga anak milenial ya, Om. dia juga ini. Dia podcast juga. Oke. Dia podcast Mandayat. Mandayat itu kebetulan adik sepupu saya. Jadi dia bikin konten, saya kasih masukan begini loh, ini. Dan akhirnya sekarang lumayan diperhatikan, mengangkat sejarah, mengangkat segala macam tentang warisan Palembang itu kan. Nah, maksud saya itu loh. Jadi kita bukan minta bantuan pemerintah itu yang dana, enggak. Jadi kita cuma minta diapresiasi, diajak untuk berbincang saja, untuk memecahkan solusi ini gitu kan, biar industri musik di Palembang ini bisa terdengar ke nasional, apalagi ke internasional kan gitu kan. Itu kalau dari saya sendiri, saya pribadi dan band saya di Songket itu sangat perhatian sebenarnya sama Palembang. Saya itu sangat cinta sekali Palembang. Saya bikin lagu ada beberapa. Saya sangat cinta sama Palembang karena ini tanah kelahiran saya. Kita harus bangga sama Palembang, dan saya coba memikirkan gimana caranya industri di Palembang ini. Saya selalu bicara sama Andi, sama yang lain. Gimana loh ini kita bisa memecahkan solusi ini. Tapi kalau kita nggak bisa, kalau nggak dibantu dengan stakeholder yang ada, gitu kan? Nah itu aja sih Om. Oke. Jadi Om Andi. Om Andi. Om Andi. Kalau saya gini Om Andri, langkah real yang pertama saya lakukan itu karya saya itu sudah terdistribusi semuanya di platform digital. Sudah ada 12 lagu, ada beberapa. Platform digitalnya boleh nggak Om jelasin? Ada Spotify, Dijo, Musik, Apple. Itu sudah terdistribusi. Itu diantaranya ada yang pop Indonesia, ada yang berbahasa Palembang. Om ngajak orang nggak Om yang kawan-kawan Palembang untuk misalnya daftar di Spotify? Kan sekarang memang platform kan sudah nggak ini lagi kan? Saya bingung juga nih teman-teman. Gimana caranya Om mungkin mengedukasi juga, masukin dong Spotify, standar Spotify itu seperti apa? Untuk sementara gini Om, sementara ini kayaknya saya agak susah menularkan virus itu ke teman-teman karena Kakak sudah. Beliau baru nih. Karena lagi zaman virus Om. Contoh case-nya gini, waktu itu Covid baru di awal, terus ada suatu komunitas yang ribut, wah kita susah gini. Terus saya bilang, kita tuh bisa dapat duit dari karya. Caranya adalah bikin karya, kemudian distribusikan. Terus jawabannya apa? Berapa lama nih yang kau pemusik? Kok ini jawabannya? Akhirnya saya memilih daripada saya ngabisin banyak energi untuk edukasi seperti itu, toh masih mentah juga. Saya jalan sendiri aja. Oke, contoh dulu Om. Iya, akhirnya pelan-pelan ada yang saya pengaruhin, seperti ada Big Power akhirnya bikin lagu Palembang. Masuk Spotify juga? Saya yang produserin. Masuk Spotify nggak Om? Iya, itu saya yang kelola gitu. Itu langkah pertama. Kalau boleh tahu Om, di Spotify judul lagu Om apa Om? Pokoknya buka aja di Spotify itu Andi Liso. Pasti ketemu semua playlist. Berapa lagu tuh? Udah ada 12. 12. Kakak ada tanya? Oh, langsung the best kan? Jangan lupa lihat juga Songket. Oh iya. Ada juga Gatot Soron. Songket itu kan nama Palembang. Iya. Ya kan? Sudah di Spotify belum? Spotify sudah. Itu album solo. Album solo. Ya. Oke. Katanya Palembang. Iya, solo. Berarti sebenarnya ini album dewean. Berarti sebenarnya Om ini sudah sadar. Sudah sadar. Secara platform pun sudah sadar. Dulu ya kan kan? sudah major label kita loh. Iya, tahu Om. Tahu. Udah major label. Cuman ya inilah, karena sekarang ini sebenarnya lebih gampang. Lebih gampang, cuman kita butuh pemerintah merangkul anak-anak muda seperti Andi segala macam ini dikasih ruang, diapresiasi terus. Paling tidak Andi bisa mungkin tapi sebenarnya gini, sumber informasi. Tapi sebenarnya gini Om,
jangan juga kita jadi desperate ya, karena kepentingan pemerintah kan itu harus kita hormatin lah. Iya, betul. pasti. Tapi jalan Om tadi misalnya Om daftarkan di Spotify atau yang apa sih dulu ada kalau untuk Apple nih. Contohnya musik blast itu. Iya. Edukasinya tuh perlu waktu. Kagak Betul. tahu dari tahun kemarin aku kasih tahu, baru sekarang. Lebih baik seperti itu Om berkarya, kita nggak usah lagi dengerin lagi mau didengar. Iya, terserah. Oke. Nah, sekarang kita lempar aja, sekarang platform itu internasional loh. Makanya gini Om, Dunia Om. saya selesaiin tadi Om. Begitu sudah saya bikin karya, saya distribusi, saya perkenalkan ke YouTube. Ternyata di perjalanan saya ketemu 2 orang pengusaha yang mau modalin saya. Oke. Ini kita lagi nego-nego nih, berapa nih budget? Berapa untuk ya? film? Betul modalnya secantik beras. Kan karena ternyata garisnya ketemu, karena saya bermain di industri. Awalnya sih begitu dia ngundang datang, dia ngomong gini, Di, saya kan bikin. Ini investornya musisi juga Om atau memang Wah, dia pengusaha beras aja. enggak? Jadi Atau kan pengusaha karet. teman-teman saya itu bikin inovasi Om. Saya itu bikin pertama kali pop koplo berbahasa Palembang. Nah, jadi maksudnya di sini kita juga kalau bicara tadi oke lah ya cerita. Tapi enggak jadi faktor penghambat Om. Buktinya kalau Om memang berkaryanya bagus, berarti kan Ada yang minat. ada yang minat berarti. Iya. Pembuktiannya kan di situ. Sorry 3 Om, yang terakhir ini label dari Lampung. Dia bilang, Dik, lagu ketiganya nanti kelolanya sama siapa? Sama saya aja yuk. Luar biasa Om. Berarti Om Saya siapin bilang, deal-dealannya manajemen. gimana nih? Ini manajer, jadi manajer. Jangan Om. Oh, jangan. Ini aja belum. Oh, kuasa hukum. Jadi gitu Om ya, dari Om Andi Liso sudah buat terobosan, begitu juga dengan Om Gatot. Nah sekarang Terobosan tadi. kita dengerin juga Om closing statement dari Om Andy, ya kan? Halo. Kita langsung maju ke depan nih Om ya. Yang sakit, yang kira-kira nggak enak itu tadi udah. Kayak gini lah. Tidak Om, bebas Om. Jadi saya sebenarnya masih yang ingin saya pertanyakan ini sebenarnya penyanyi Solo atau penyanyi Palembang? Karena tidak konsisten juga. Saya pernah menganggap saya penyanyi Solo. Ini mau wakili media loh. Bundi Mas. Di stasiun Garapan. Oke ya, saya ke closing statement saya. Pertama mengatakan zamannya sekarang memang sudah berubah dan sudah maju. Berubah tuh ke arah kemajuan ya. Jadi kalau teknologi tadi zaman 4.0. Jadi kalau goalsnya ibarat kita mau jadi juara, kita tuh tidak hanya ikut-ikutan kompetisi terus tanpa mengetahui rule of game-nya gimana mau jadi juara. Beradaptasi dong. Jadi kalau kita ikut terus mengasah kemampuan terus tapi kita nggak tahu standar jadi juara itu seperti apa, kita akan berkutat di situ saja. Betul. Nah, kita berharap dengan adanya misalkan duduk satu meja stakeholder itu membuat kesepakatan rule of game. Okay. Rule of game gimana? Misalkan pemerintah gini loh, mengedukasi kalau you mau dapat seperti kata Andi tadi salah kamar ya, ketika kok nggak ini tidak menyalahkan berbesar hati beliau tidak menyalahkan pemerintah tidak mengakomodir karya dia karena ini kamarnya nih di Kemenpar. Kalau ini kita kalau tradisional pengembangan pelestarian baru disebut par kan seperti itu. Nah kalau duduk bersama dan dibuatkan rule of game tupoksinya sehingga ketika musisi mau mulai dari nol, oh ini aku mau larinya ke industri, aku mau bahkan dia bisa aku mau lagu ini diputerin di seluruh di bandara ya selama 24 jam. Udah mikir ya berarti berarti aku mau nyiptain tupoksinya ini nih standarnya seperti informasinya itu. Informasi itu. Terus arahnya udah jelas. Bisnismen juga yang punya modal juga sudah saya mau ngebodalin kalau itu sifatnya komersil, industries. Nah, ketika ada punya daya jual juga berarti Om ya. Jadi ketika dan itu sudah jadi kesepakatan, jadi rule of game, mudah-mudahan goalsnya itu tercapai. Itu sih saya harapkan duduk bersama dan membuat rule of game tidak terpisah-pisah, tapi secara bersamaan biar ketemu kata utuh ya. Sinergi Om ya. Sinergi. Sebab kalau ini idealisme si pelaku bisnis berbenturan dengan tupoksi pemerintah dan juga kepentingan bisnis nggak ketemu gitu kan. Tapi ketika duduk bersama mudah-mudahan bisa ketemu. Oke, luar biasa ya. Jadi itulah tadi luar super. Lama enggak kedengar super itu? Kita lihat dulu. Luar biasa ya. Jadi ini cerita ini juga cerita yang real, ya. Tantangan. Gue nggak mau bilang hambatan lah ya, tapi ini tantangan Om. Ya kan? Masukan, tantangan, curhatan. Oke lah. Apapun itu Om, kita jangan sampai terlindas oleh zaman. Ada kepentingan di situ untuk menjaga, kita juga tidak mau
mengganggu itu. Berarti tinggal mencari solusi yang Solusi paling aja. tepat dan mengikuti perkembangan zaman. Mau tidak mau Om. Kalau tidak kita Om, ada update hari ini saya dapat Om. Boleh. Ternyata penyanyi musik dangdut koplo di Surabaya itu sekarang kalau manggung dandanannya kayak orang Korea, K-pop. Oh, Om coba Om. Putih dikit Om. Iya, artinya adaptasinya sebegitu hebat Oke. ya. Sebegitu hebat. Ya, itu realistis Om. Iya, Karena betul. kalau secara komersil itulah yang mungkin bisa dijual. Sementara kalau kita sendiri kan ada hambatan budaya, bukan hambatan. Kita ada pakem yang nggak boleh sembarangan juga kan. Ya sesuai Lagu-lagu konteks Gening saja. Sriwijaya kesini kan nggak lucu. Sesuai konteks saja. Om. Iya, tadi kalau bisa Om nanti iyalah. lagu Gening Sriwijaya itu kita lagi nunggu macet Palembang macet loh guys. Banjir loh guys. Setiap buka radio ada gending gitu kan. Jadi itulah obrolan kita malam ini sebenarnya 3 episode ini Om. Ya kan? Karena Om karena Satu lagi. Om Gatot aja ini harusnya makan 2 episode. Om berdua 1. Tapi enggak apa-apa Om. Suatu kehormatan, ini juga ada suatu anggota band dari band Songket, ya kan? Living Legend. Living Legend. Kota Palembang. Iya, nah jadi pastilah perjalanan dari Songket tadi juga suatu pelajaran. Iya. Welcome to the new era. Iya. Don't you cry. Makanya baru terpengaruh sama dia. Betul. Nah, ini kan gabungan power yang hebat ini. Semangat, spiritnya segala macam kan, Sinergi. pengalaman, ya kan? Ini air mata, darahnya dan kan bergabung lah. Air mata darah. Infeksi. Tak menanggal. Oke. Tapi boleh lah nanti Om, lebih dalam lagi boleh lah Om. Nanti kita coba lagi gali lebih dalam lagi Siap, kan. siap. Atau Om ini Nanti ke ruang band. Bapak ya. Iya. Jadi itu guys, ngobrol-ngobrol kita. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita ambil dari sini, terutama untuk kawan-kawan kita yang di Palembang. Iya. Untuk memajukan Palembang tidak cuman budaya tapi kalau bisa jadi industri Oh iya. yang Harapannya, memakmurkan dan harapannya, menyejahterakan. Iya. Enggak Om ya? Iya. Oke, Para jadi, musisi. ya kayak zaman dulu kan kalau kaset itu musuhnya pembajakan. Sekarang udah nggak ada cerita lagi Om. Platform semua kebuka. Sebenarnya itu bukan hambatan tapi justru itu peluang. Tantangan. Nah, itu yang menjawab tantangan. Tinggal pinter-pinter kita gimana caranya gitu kan. Oke guys, jadi itu saja. Kita akan coba nanti kalau ada waktu, Om kita gali lagi lebih dalam, lebih panas lagi Om. Pasti ada waktunya. Pasti ada Om. Mangan. Oke Om, kita tutup Om. Ya. Secanting Bros. Lapa. Oke.